Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Muamalah oleh dosen pengampu Ibu Hajah Siti Rohmah, PD MPD. Saya Nina Malia dengan NIM 24020080. Saya Nazul Fadila dengan NIM 2402110. Kami di sini akan menjelaskan materi yang sangat penting di kehidupan sehari-hari kita, yaitu akad, meliputi rukun dan syarat. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akad. Akad itu secara bahasa artinya ikatan atau perjanjian. Secara istilah, akad adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu sesuai syariat Islam. Akad sering digunakan dalam muamalah itu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan pernikahan. Dasar hukum dilakukan akad terkandung pada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis syaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum melakukan akad adalah wajib ya teman-teman. Wajib. Nah, materi selanjutnya yaitu ada macam-macam akad. Akad itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada akad tijarah, yang kedua ada akad baru, yang terakhir ada akad nikah. Yang pertama ada akad tijarah. Akad tijarah itu tujuan untuk apa sih teman-teman? Akad tijarah itu tujuannya untuk mencari keuntungan atau bisnis. Di sini contohnya yang pertama ada murabahah, Yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dengan keuntungan. Contohnya yaitu misal bank syariah, membeli motor dengan seharga 15 juta lalu menjual ke nasabah dengan harga sebesar 17 juta rupiah. Nah, yang 2 jutanya itu sebagai keuntungannya, itu yang disebut sebagai murabah. Nah, yang kedua ada ijarah, yaitu sewa menyewa barang atau jasa. Nah, di sini contohnya misal menyewa rumah selama dengan harga 10 juta rupiah. Nah, itu salah satu contoh dari tijarah ya teman-teman. Yang ketiga ada salam, yaitu pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim kemudian. Contohnya yaitu petani menerima uang sebesar 5 juta untuk 1 ton pesanan padi yang akan dikirim 3 bulan kemudian. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada istisna, yaitu pemesanan barang sesuai dengan permintaan. Contohnya di sini yaitu ada memesan seragam sekolah ke penjahit dengan bahan dan ukurannya tertentu. Yang kedua ada akad tabaru. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menolong ya teman-teman, bukan untuk mencari keuntungan. Contoh pertama yaitu ada qordah, yaitu pinjaman tanpa adanya bunga. Misal A meminjam 500.000 ke temannya. Nah, temannya itu mengembalikannya utuh, tidak ada tambahan sedikit pun. Yang kedua ada wadiah, yaitu menitipkan harta kepada orang lain. Contohnya yaitu misalnya seseorang menitipkan uang ke bank syariah untuk disimpan, bukan untuk investasi. Contoh yang ketiga yaitu ada hibah, pemberian tanpa adanya imbalan. Contohnya orang tua yang membelikan sepeda motor pada anaknya tanpa harus adanya imbalan apapun. Yang ketiga ada akad nikah. Seperti yang kalian tahu, akad nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri, atau pengertian singkatnya yaitu ijab dan qabul antara wali dan mempelai laki-laki. Materi selanjutnya ada rukun akad.
Nah, yang pertama di sini ada akid, yaitu para pihak yang berakad. Contoh dalam akid ini yaitu misal dalam akad jual beli, Ahmad sebagai penjual, Budi sebagai pembeli. Nah, keduanya disebut sebagai akid. Rukun akad yang kedua ada maqud alaih, yaitu objek akad. Nah, contohnya di sini yaitu jual beli motor. Nah, yang disebut maqud alaih ini yaitu motornya. Rukun akad yang ketiga yaitu ada sighat, yaitu pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya yaitu misalnya penjual berkata, "Saya menjual motor itu dengan harga 15 juta." Nah, pembeli pun menjawab, "Oke, saya beli dengan harga segitu ya." Itulah contoh sighat dalam akad jual beli. Contoh yang keempat atau yang terakhir yaitu ada maksud atau tujuan akad. Akad harus memiliki tujuan yang benar dan sesuai sama syariat. Misalnya jual beli untuk kepemilikan barang. Contohnya, ketika si A membeli sepeda motor kepada B dengan harga 1 juta rupiah. A dan B itu adalah akidnya. Sepeda itu sama dengan maqud alaih. Yang bagian saya jual dan saya beli itu sebagai sighatnya, dan kepemilikan sepeda yang berpindahnya itu sebagai maksudnya. Itu dia contoh dari maksud atau tujuan akad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat akad. Nah, syarat-syarat akad ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada syarat pihak atau akid, yaitu balik dan berakal, tidak dalam paksaan, berhak melakukan akad. Yang kedua ada syarat objek atau maqud alaih, yaitu halal dan bermanfaat, dapat diserahkan, jelas jumlah, jenis, dan sifatnya. Yang terakhir ada syarat sighat, yaitu jelas dan menunjukkan kerelaan atau ikhlas, tidak mengandung syarat yang membatalkan, dan harus sesuai dengan ijab dan qabul. Rukun dan syarat akad, saya akan membahas juga tentang tujuan akad. Nah, tujuan akad yang pertama ada mengatur hubungan antara manusia atau muamalah secara adil. Kedua, memindahkan hak kepemilikan secara sah. Yang ketiga, mewujudkan kepastian hukum dalam bertransaksi. Terakhir, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bermusyawarah. Terakhir, kita akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kami jelaskan. Akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan perjanjian yang sah menurut syariat Islam. Rukunnya terdiri dari akid, maqud alaih, sighat, dan maksud. Syaratnya ada syarat pihak, syarat objek, dan syarat sighat. Nah, tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama.